Profesor. Hari ini kita akan membahas tentang pangan cair. Oh, Wah, bikin food ya. Iya, pangan cair itu langsung pikiran minuman kah atau makanan tapi cair. Nah, ini kita bersama ahli pangan. Kita akan berbicara tentang pangan cair. Nah, di Indonesia ini kita kan kaya akan rempah-rempah ya, Profesor. Dan dari rempah-rempah ini bisa jadi bumbu-bumbu masakan dan bisa jadi pangan cair untuk kita. Nah, rempah-rempah ini kan kita banyak dari jahe, temulawak, kencur, serai, banyak sekali, dan itu ternyata hanya bisa dengan mudah misalnya kita seduh saja sudah bisa jadi minuman ya. Apakah ya minuman itu termasuk pangan cair ya, Profesor ya? Ya, pangan artinya makanan dan minuman. Ya. Boleh masuk. Boleh masuk ya. Jadi kita di sini kita bisa untuk lebih mudahnya pangan cair itu minuman. Namun di sini kita mau masuk untuk minuman yang baik untuk kesehatan. Nah, kita masuk dari rempah Indonesia. Jika kita bicara misalnya tentang rempah ya, yang paling common lah di sekitar kita tuh seperti jahe, kunyit, kencur ya. Minuman-minuman ini mungkin kita bisa kenal juga salah satunya sebagai jenis jamu ya. Nah, itu apakah untuk kesehatan, kan ada yang bilang ini baik nggak sih untuk kesehatan? Apakah bahaya untuk ginjal? Jamu itu sudah dikenal semenjak dahulu kala, terutama untuk orang Jawa, di Jawa ya, dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Di banyak negara juga banyak dikenal semacam jamu-jamuan. Artinya ini adalah minuman-minuman yang untuk kesehatan, lebih khusus untuk kesehatan. Oleh karena itu yang penting berbeda dengan minuman beverage. Jadi minuman yang enak-enak itu so pasti dia tidak manis dan tidak mengandung gula. Kalau mau juga orang bisa tambahin sedikit madu saja hanya untuk meringankan rasanya. Dan ya rempah-rempah ya. Jadi masuklah minuman jamu-jamu, minuman kesehatan. Mengapa disebut minuman kesehatan? Karena memang sudah diketahui baik untuk kesehatan dan rasanya tidak seperti minuman bersoda atau jus yang enak, orang bisa minum untuk enak-enak. Ini bukan untuk enak-enak tapi untuk kesehatan ya. Nah, rempah-rempah itu sebetulnya adalah tanaman ya, bagian akar umum mereka biasanya adalah akar-akar dari tanaman ya. Walaupun ada juga rempah-rempah yang bentuk daun-daunan seperti daun kemangi, daun bawang ya. Ada juga yang batang-batangan, bukan akar-akaran seperti serai ya, batang ya. Tapi itu dikenal sebagai rempah-rempah. Cengkeh, kayu manis itu juga rempah-rempah ya. Ayo ma, sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo ma, bersama bergerak maju. Selalu manis sertakan Tuhan. Nah, manfaatnya adalah rempah-rempah ini kalau dari klasifikasi botani itu mereka sudah termasuk di dalam tanaman obat. Sebetulnya mereka juga masuk kelas tanaman obat. Apa arti tanaman obat? Artinya memang untuk menyembuhkan penyakit atau mencegah penyakit, dan kalau dari segi kimia, komponen kimianya, kandungan komponen bioaktifnya itu sangat tinggi. Ya, oleh karena itu mereka bukan makanan seperti biasa. Artinya kita tidak bisa makan jahe 1 ons prak seperti kita makan mangga harum manis 2 ons juga jadi ya, itu beda kan. Karena apa? Karena konsentrasi atau kadar senyawa bioaktif di dalam rempah-rempah itu jauh lebih tinggi daripada di dalam jenis tanaman yang kita kenal sebagai buah-buahan atau sayuran biasa. Daun-daunan juga banyak yang kandungan antioksidan atau komponen bioaktifnya tinggi, seperti sekarang yang sedang populer daun Afrika yang sangat-sangat pahit ya. Itu kandungan antioksidan dan senyawa bioaktifnya sangat tinggi dan sangat khas sehingga orang tidak mungkin makan dalam jumlah yang banyak.
Nah itu juga dari segi alam melindungi manusia ini banyak senyawanya kadarnya tinggi loh, jadi kamu jangan makan banyak-banyak. Oleh karena itu dia diberi rasa yang kurang enak sehingga orang tidak akan prak jahe atau prak kunyit gitu, seperti halnya orang makan pisang begitu. Beda ya, jadi itu bedanya. Jadi dia sudah termasuk kelas tanaman obat sebetulnya. Jadi untuk tanaman seperti ini kita jangan berpikir kalau kita makan dia, kita makan banyak 2 ons, 3 ons seperti makan pepaya atau mangga. Tidak, kita mengkonsumsi dia untuk mendapatkan senyawa bioaktifnya atau obatnya atau antioksidannya. Jadi itu ada batasnya ya. Alam sudah membatasi dengan rasa yang tidak enak sehingga kita tidak bisa makan banyak-banyak ya. Itu jadi bahayanya sih tidak ada kalau kita mengkonsumsi dengan cara yang normal ya. Untuk orang sehat disarankan minum jamu segelas dengan takaran tertentu pada sore hari misalnya ya. Sedangkan kalau orang sakit bisa 2-3 kali lebih banyak karena badannya sedang sakit, tergantung kebutuhan. Dan juga orang sudah yang paling banyak meneliti mengenai khasiat obat-obatan dari tanaman-tanaman ini adalah yaitu pengobatan tradisional Cina, yaitu banyak sekali tuh literaturnya ya. Kita juga cukup banyak sih, tapi mungkin tidak terdokumentasi sebanyak yang ada di buku-buku Cina itu. Nah, jadi singkatnya, yes, rempah-rempah yang bisa kita seduh dan kita minum itu sangat baik untuk kesehatan. Tapi sekali lagi jangan lupa itu tidak berarti dia menggantikan sayuran dan buah ya. Enggak, dia adalah tambahan. Tetap sebagai tambahan. Tetap perhatikan pola makan sehat, tetap jalan. Ini sebagai tambahan. Seandainya kita suatu saat makanannya pas-pasan, padahal kita lari maraton banyak sekali ya, jadi tubuh kita mungkin agak sedikit kepayahan, ya kita baik sekali kalau ada tambahan. Ya.